Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan untuk part ketiga ya dari video ini. Jadi kita sampai neraca mol untuk reaktor alir bentuk pipa ya, katalitik backbed reaktor. Jadi neraca molnya, neraca masanya bisa digunakan bersama 4 ini ya. Bagaimana untuk reaktor jenis yang lain? Ini katalitik continuous juga, tapi bentuknya tangki bukan pipa ya. Continuous stirred tank reactor dengan katalis ya. Jadi tangki alir berpengaduk tapi katalitik ya. Caranya sama, dirumuskan dulu persamaan neraca massa umumnya ya, input minus output plus reaksi generasi sama dengan akumulasi. Inputnya adalah FA0 minus FA outputnya, mol per jam, mol per waktu. Integral RAdV ini katalitik dan A per dt. Asumsinya adalah steady state sehingga ini 0. Well mix mengadukannya sempurna sehingga integral RAdV nya sama RAV, sehingga kemudian kita tinggal punya persamaan FA non FA plus RAV sama dengan 0. Adalah persamaan 5. Ini adalah persamaan yang saya rasa paling sederhana ya, karena reaktor reaksi persamaannya adalah persamaan seperti biasa ya, berbeda dengan yang batch maupun yang alir pipa tadi ya. Baik, itulah teman-teman persamaan neraca mol untuk berbagai jenis reaktor katalitik ya, batch, alir pipa maupun alir bentuk tangki. Ada satu hal lagi yang harus kita consider dalam reaktor katalitik, yaitu pressure drop, berarti penurunan tekanannya. Jadi seperti yang disinggung di awal-awal lecture ini, bahwa adanya katalisis dalam reaktor, terutama reaktor pipa ya, itu akan menimbulkan adanya pressure drop, penurunan tekanan. Besarnya pressure drop di dalam reaktor pipa ya, itu bisa diestimasi didekati dengan persamaan Ergen ya, persamaan 6. Cukup kompleks persamaan ini ya, tetapi kalau kondisinya isotermal ya, reaktornya isotermal, T masuk sama dengan T keluar reaktor, kemudian epsilonnya 0, maka persamaan 6 ini menjadi sederhana, yaitu P atau P per P0 nya sama dengan 1 min alfa W pangkat setengah. Sekali lagi, jadi pressure drop penurunan tekanan untuk kondisi isotermal ya, kondisi isotermal kemudian E nya 0, maka cukup didekati atau dihitung dengan persamaan 7 ya, dimana ini adalah konstanta pressure dropnya alfa ini. Epsilon ini apa, masih kan nggak epsilon ya, epsilon ini kalau kita punya reaksi misalnya saya teruskan ya, di sini ya, A misalnya plus B, ini untuk reaksi fase gas misalnya ya, untuk fase gas, C plus D ya, seperti ini, namanya epsilon ini. E ini adalah, masih ingat, E sama dengan ya D per A gitu ya, plus C per A gitu ya, minus B per A gitu ya, dikurangi 1 dikalikan YA0 ya, YA0 atau kemurnian reaktan ya 0 ya. Jadi kalau 0, kalau epsilonnya ini 0, maka langsung bisa digunakan persamaan 7. Bagaimana kalau tidak 0 ya, berarti dihitung dengan persamaan 6 ini. Sekarang kita lihat persamaan 6 ini kan banyak sekali parameternya, ada G ya, ada G, kemudian ada theta, ada dP ya, ada apa ini, mu ya. Kita lihat penjelasannya di slide berikutnya ya. Ini adalah penjelasan parameter tadi di persamaan 6 ya, persamaan 6 untuk perhitungan pressure drop ya. Ini adalah porositas atau void fraction, jadi rasio antara volumenya void terhadap volume
total bednya, rongga maksudnya ya. Kemudian ini dP maksudnya adalah diameter partikel, ada viscosity adalah ini, Z adalah tinggi atau panjang reaktor, ada densitas, ini ada superficial velocity, ada superficial mass velocity, hati-hati ya. Jadi ini superficial velocity maupun namanya superficial ini, jadi perhitungannya begini. Kalau kita punya reaktor pipa ya, reaktor pipa begini, nah ini perhitungannya per luas penampangnya ya. Ini misalnya ini ya, luas penampang reaktornya ya. Ini misalnya ini adalah A, luas penampangnya adalah A, meter persegi misalnya. Maka yang namanya superficial velocity adalah volumetric ya. Jadi laju alir gasnya ini bisa dinyatakan dalam meter kubik per jam misalnya ya. Atau bisa juga dinyatakan dalam kilogram per jam. Jadi saya ulangi, jadi gas yang masuk dalam reaktor ini bisa dinyatakan dalam volumetric, jadi meter kubik per jam, atau bisa dalam mass, kilogram per jam. Yang namanya superficial velocity ini adalah volumetriknya ini meter pangkat 3 per jam per satu satuan luas penampang. Jadi meter kubik per jam per meter persegi. Nah, jadinya tinggal meter per waktu, meter per jam gitu. Itu yang namanya superficial velocity. Kalau superficial mass velocity berarti ini ya, berarti kilogram mass ya, kilogram per jam per luas penampang ya, begitu ya. Baik, ini tentang pressure drop ya, silahkan dicermati sampai di slide ini ya, di pressure drop ini. Jika belum jelas silahkan diputar ulang, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum nanti kita diskusikan. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan ke contoh-contoh ya, biar lebih mudah untuk pemahamannya dan deskripsinya ya.